Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Tentunya dengan tantangan-tantangan yang mustahil dan tidak masuk akal. Maka Baginda Raja pun perintahkan beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, kemarilah, ada yang ingin aku sampaikan," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Begini Abu Nawas, kamu pasti tahu kan Raja Nabi Sulaiman, di mana semua makhluk hidup di dunia tunduk dan taat kepadanya. Bahkan angin pun juga tunduk kepadanya. Oleh karena itulah dengan angin sebagai kendaraannya, Nabi Sulaiman bisa terbang kemanapun dia mau. Dan aku ingin seperti dia," kata Baginda Raja memberitahu. "Maaf beribu maaf Paduka yang mulia, tapi hamba masih belum paham dengan maksud keinginan Paduka," balas Abu Nawas. "Aku ingin seperti Nabi Sulaiman Abu Nawas, punya kendaraan seperti angin yang bisa membawaku terbang kemanapun aku mau," jelas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, yang dimiliki Nabi Sulaiman itu mukjizat, dan mukjizat hanya diperuntukkan kepada para nabi," ujar Abu Nawas. "Nah, itu tujuanku mengundangmu ke sini. Kamu aku tugaskan untuk mencarikan kendaraan yang bisa membawaku terbang," sahut Baginda Raja. "Waduh, permintaan aneh macam apa lagi ini?" pikir Abu Nawas. Ia pun tampak kebingungan mendapat tugas yang tidak masuk akal. "Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Jangan mengaku cerdik. Kalau tugas sepele seperti itu saja, kamu tidak sanggup menjalankannya. Percuma saja aku mengundangmu kemari," ledek Baginda Raja. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas merasa tertantang. Dia tidak ingin harga dirinya jatuh di hadapan para menteri istana. "Baiklah Paduka, tantangan Paduka akan saya terima. Beri saya waktu seminggu dan saya akan kembali dengan membawa kendaraan yang Paduka minta," tugas Abu Nawas. "Tapi Paduka, apa hadiah yang akan aku dapatkan bila aku berhasil melaksanakan tugas tersebut?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Kau akan aku beri hadiah 100 dinar. Tapi kalau kau gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Bagaimana? Apa kau setuju?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Oh, siap Paduka yang mulia, hamba setuju," balas Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun dipersilahkan untuk pulang. Dalam waktu seminggu, Abu Nawas terus memikirkan untuk mencari sebuah ide. Namun, hingga waktu kurang sehari, ia belum juga menemukan jalan keluarnya. Ketika waktu menjelang malam, Abu Nawas tidak dapat tidur. Ia masih saja duduk termenung. "Tantangan kali ini sangat berat. Sepertinya aku akan kalah," batin Abu Nawas. Tidak terasa, waktu sudah beranjak tengah malam. Rasa capek dan kantuk mulai menyerang. Ia pun akhirnya membaringkan dirinya di atas tempat tidur. Tanpa ia sadari, matanya terpejam dan tertidur hingga waktu menjelang pagi. Setelah terbangun dari tidurnya, Abu Nawas berkata, "Kasur ini empuk sekali, sampai nyenyak tidurku semalam." Di saat itulah muncul ide cemerlang di benaknya. "Aku mendapatkan solusinya," ucap Abu Nawas kegirangan. Maka pada keesokan harinya berangkatlah Abu Nawas ke istana. Di sepanjang perjalanan ia jadi bahan tertawaan orang-orang. Hal ini dikarenakan tingkah Abu Nawas yang aneh. Ia berjalan dengan memanggul kasur di pundaknya.
"Hei Abu Nawas, untuk apa kasur itu?" tanya para warga meledeknya. "Oh ini untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Sontak mereka yang mendengar tertawa terpingkal-pingkal. "Kau sudah gila ya Abu Nawas, kasur jelek begitu dibawa ke istana," kata para warga sambil tertawa. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukan perkataan mereka. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia pun langsung menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan kendaraannya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia, ini aku bawakan," jawab Abu Nawas. "Maksudmu kasur yang kau bawa itu?" tanya Baginda Raja keheranan. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baik, aku akan mencobanya. Kalau ternyata tidak bisa membawaku terbang, kau harus menjalani hukumanmu sesuai dengan kesepakatan kita," balas Baginda Raja. "Tentu saja Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera menggelar kasurnya, sementara Baginda Raja langsung naik ke atasnya. "Loh, ini kenapa Abu Nawas? Kenapa kasurnya diam saja? Katanya bisa membawaku terbang," tanya Baginda Raja. "Bukan kasurnya yang salah Paduka, tapi cara Paduka menaikinya yang salah," ujar Abu Nawas. "Oh ya? Lalu bagaimana cara naik yang benar?" tanya Baginda Raja kembali. "Caranya cukup mudah Paduka. Paduka berbaring di atasnya sampai tertidur. Nanti Paduka akan dibawa terbang ke alam mimpi. Bukankah Paduka menginginkan terbang?" jelas Abu Nawas. "Dasar otak kancil kau Abu Nawas," kata Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas berhasil memenangkan tantangan tersebut, dan sesuai perjanjian ia diberi hadiah uang 100 dinar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan dahulu di zaman Bani Israel ada ulama yang sangat alim. Setiap doanya pasti akan dikabulkan. Hal ini karena ulama tersebut bisa mengetahui Ismul A'zam. Ismul A'zam adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang sangat dirahasiakan. Apabila seseorang bisa mengetahui nama rahasia Allah yang terdapat dalam Ismul A'zam, apapun doanya pasti akan langsung dikabulkan saat itu juga. Akan tetapi hanya orang-orang tertentu yang diizinkan Allah untuk mengetahuinya. Sementara ulama Bani Israel yang tadi diceritakan bisa mengetahui Ismul A'zam, akhirnya mati dalam keadaan kafir dan mengenaskan. Ulama ini bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah sendiri hidup di zaman Nabi Musa, yang pada akhirnya justru malah menjadi musuh Nabi Musa. Kisah ini berawal ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa dan kaumnya diperintah pergi ke negeri Palestina. Saat dalam perjalanan, Nabi Musa singgah di sebuah negeri yang bernama Kan'an, negeri di mana Bal'am bin Ba'urah tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa bersama kaumnya membuat penguasa setempat merasa terancam. Mereka mengira Nabi Musa dan kaumnya akan merebut tanah mereka dan menguasainya. Sang penguasa yang bernama Raja Balko lantas meminta bantuan Bal'am bin Ba'urah. "Wahai Bal'am, bukankah engkau seorang yang alim? Setiap doamu pasti dikabulkan. Aku minta supaya engkau berdoa agar Musa dan kaumnya binasa," kata sang raja. Mendengar permintaan rajanya itu, Bal'am pun naik pitam. "Celaka engkau wahai raja, mana mungkin aku mendoakan keburukan kepada Nabiullah," balas Bal'am bin Ba'urah. "Wahai Bal'am, Musa dan kaumnya telah memasuki negeri kita. Kami khawatir kalau mereka akan menguasai negeri kita, lalu kita akan diusirnya dari sini. Sesungguhnya kami adalah kaummu wahai Bal'am, dan engkau adalah seorang ulama yang doanya pasti terkabul.
Keluarlah Bal'am, berdoalah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada Musa dan kaumnya, rayu sang raja. Wahai raja, Nabi Musa adalah utusan Allah. Mana mungkin aku memusuhi dia dan pengikutnya, ujar Bal'am bin Baura. Sang raja terus membujuk Bal'am dengan berbagai cara. Bahkan sang raja mengiming-imingi harta kekayaan yang berlimpah serta jabatan tinggi di istananya. Akan tetapi Bal'am dengan tegas menolaknya. Merasa usahanya sia-sia, sang raja kemudian membuat siasat. Sang raja lantas mendekati istri Bal'am dan membujuknya supaya suaminya, yaitu Bal'am, mau mendoakan untuk kebinasaan Nabi Musa dan pengikutnya. Karena diiming-imingi hadiah harta kekayaan berlimpah, istri Bal'am pun tergoda dan menyetujuinya. Sang istri lalu merayu Bal'am agar bersedia menerima tawaran rajanya itu. Akibat bujuk rayu sang istri, akhirnya Bal'am bin Baura tak kuasa menolak. Dengan mengendarai keledai, Bal'am berangkat menuju tempat pemukiman Nabi Musa dan kaumnya. Sesampainya di tempat yang cukup dekat untuk bisa melihat Nabi Musa dan pengikutnya, tiba-tiba keledai yang ditungganginya malah menderum dan enggan melanjutkan perjalanan. Bal'am pun marah dibuatnya. Ia kemudian memukuli keledainya dengan keras. Awalnya keledai itu tak mau jalan. Tetapi karena terus-terusan dipukul keras, keledai itu pun berdiri. Baru berjalan beberapa langkah, keledai itu kembali berhenti. Lalu dipukulnya kembali keledai itu oleh Bal'am sampai berdiri. Namun keledai itu hanya berdiri dan tak mau berjalan. Ketika Bal'am kembali menyiksa keledainya agar mau berjalan, maka Allah mengizinkan keledai tersebut berbicara kepadanya. "Celaka engkau wahai Bal'am, kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabiullah dan kaumnya untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Akhirnya Bal'am kembali menghadap raja. Ia pun melaporkan perihal keledainya yang tiba-tiba tak terkendali dan bisa berbicara. Sayangnya raja tak mau tahu. "Kutuk saja Musa dan kaumnya, doakan kebinasaan untuk mereka," perintah sang raja. Maka di hadapan sang raja dan kaum Kan'an, Bal'am bin Baura langsung memanjatkan doa untuk kecelakaan Nabi Musa dan kaumnya. Akan tetapi Nabi Musa adalah utusan Allah. Tidak mungkin seorang nabi didoakan celaka dan langsung celaka. Nabi Musa memiliki para malaikat yang menjaganya. Sehingga niat jahat Bal'am mendoakan keburukan pada Nabi Musa, Allah tidak mengabulkan doanya. Setiap kali Bal'am berdoa, lidahnya selalu kepleset. Doa yang seharusnya dipanjatkan, "Ya Allah, hancurkan Musa dan kaumnya," yang terucap justru sebaliknya, "Ya Allah, hancurkan kaum Kan'an." Begitu juga saat memanjatkan doa untuk keselamatan kaum Kan'an. Isi doa yang seharusnya, "Ya Allah, selamatkan kaum Kan'an," tapi yang terucap, "Ya Allah, selamatkan Musa dan kaumnya." Mendengar hal itu, sang raja dan kaum Kan'an geram dibuatnya. "Celaka kau Bal'am, seharusnya kau berdoa untuk kecelakaan Musa. Tapi kenapa kau berdoa untuk kecelakaan kami? Dan seharusnya kau berdoa untuk keselamatan kami, tapi kau berdoa untuk keselamatan Musa dan kaumnya," kata sang raja. Bal'am pun mencoba kembali memanjatkan doa, namun yang terucap dari bibirnya masih tetap sama. Menyadari lidahnya selalu terpeleset setiap kali berdoa, Bal'am pun berkata kepada sang raja, "Wahai raja, sampai kapanpun aku tak akan bisa mendoakan kebinasaan untuk Musa dan pengikutnya." Sang raja bertanya, "Lalu bagaimana jalan keluarnya?" Kemudian Bal'am bin Baura memberitahu, supaya doanya bisa dikabulkan dan lidahnya tidak kepleset, Nabi Musa dan kaumnya harus melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Bal'am membuat siasat busuk. Siasat busuk tersebut adalah mengirim wanita-wanita cantik di tempat Nabi Musa dan kaumnya berada. Wanita-wanita itu nantinya supaya merayu kaum Nabi Musa untuk berbuat zina. Dengan adanya perbuatan maksiat di tempat tersebut,
maka doa Bal'am akan dikabulkan. Mendengar hal itu, sang raja langsung menyetujuinya. Lalu dikumpulkanlah wanita-wanita paling cantik di negeri Kan'an. Kemudian mereka ditugaskan mendatangi kaum Nabi Musa. Dengan berpura-pura ingin transaksi jual beli, para wanita Kan'an ini membaur dengan kaum Nabi Musa. Di saat itulah mereka mulai melancarkan aksinya. Kaum Nabi Musa dirayu dan diajaknya berzina. Mendapat ajakan tersebut, kaum Nabi Musa menolaknya dengan tegas. Mereka beralasan perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi Musa dan Tuhannya. Tapi ada salah satu pemimpin kabilah daripada kaum Nabi Musa tergoda akan kecantikan wanita Kan'an. Kala itu kaum Nabi Musa yang diselamatkan berjumlah 12 kabilah. Tiap-tiap kabilah ada pemimpinnya yang ditunjuk oleh Nabi Musa. Salah satu pemimpin dari kabilah inilah ada yang tergoda dengan bujuk rayu wanita Kan'an. Akhirnya pemimpin kabilah ini mendatangi Nabi Musa. "Hai Musa, apabila aku membawa wanita ini, engkau akan melarangku?" tanya pemimpin kabilah. "Iya, karena Allah melarang perbuatan zina," jawab Nabi Musa. "Sungguh, apa yang kau katakan sebelumnya sudah aku duga. Engkau pasti akan melarangku. Tapi ingat, aku tak akan mendengar ucapanmu," balas pemimpin kabilah. Maka dibawalah wanita Kan'an ini ke dalam kemahnya, dan terjadilah perzinahan di antara keduanya. Setelah salah satu wanita Kan'an berhasil melaksanakan misinya, mereka kemudian pulang menghadap Bal'am dan rajanya untuk melaporkan atas keberhasilannya. Dengan adanya perbuatan zina di tengah-tengah kaum Nabi Musa, tentu saja bisa mengundang azab Allah kepada mereka. Mengetahui hal itu, Bal'am segera memanjatkan doa untuk kebinasaan kaum Nabi Musa. Karena doanya disertai Ismul A'zam, saat itu juga doanya langsung terkabul. Kaum Nabi Musa diazab Allah dengan diturunkannya penyakit taun. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah mengazab kaum Nabi Musa dengan kebingungan yang luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dari daerah itu. Setiap mereka hendak keluar dari daerah tersebut, mereka selalu kembali ke tempat semula. Kejadian ini terus berulang-ulang hingga dalam waktu yang cukup lama. Mendapati peristiwa yang aneh ini, Nabi Musa pun merasa heran. Ada apa ini? Gerangan apa yang terjadi? Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah minta petunjuk dengan masalah yang dialaminya. Atas perintah Allah, datanglah malaikat Jibril membawakan kabar kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril memberitahu bahwa ini adalah ulah perbuatan Bal'am bin Ba'urah. Seketika Nabi Musa terkejut. Bagaimana mungkin seorang ulama besar yang alim dan soleh serta taat beribadah mendoakan keburukan untuknya dan kaumnya? Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, meminta agar semua pengetahuan Bal'am tentang rahasia nama-nama Allah dicabut dari pengetahuan Bal'am bin Ba'urah. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Bal'am yang tadinya menguasai nama-nama Ismul A'zam mendadak lupa dan tidak ingat sama sekali. Doanya Bal'am yang dulu selalu berhasil kini tak lagi dikabulkan. Itu semua karena ilmu Ismul A'zam yang dikuasainya dicabut dari hati dan pengetahuannya. Bal'am pun lalu berkata, "Sungguh aku rugi dunia dan akhirat, sudah membuat Musa terkena azab Allah, dan kini ilmuku dicabut oleh Allah." Namun Bal'am terus mengikuti hawa nafsunya. Ia bergabung dengan Raja Kan'an dan memilih menjadi musuh Nabi Musa. Sementara salah satu pemimpin kabilah yang lain dari 12 kabilah kaum Nabi Musa ini mengetahui kenapa mereka diazab Allah. Dia pun segera mengambil tombak, kemudian mendatangi kemah salah satu pemimpin kabilah lain yang sedang kembali melakukan perbuatan zina. Tombak tersebut lalu langsung ditusukkan tepat mengenai kedua orang yang tengah berzina itu. Tombaknya ditusukkan ke punggung wanita dan tembus ke punggung laki-lakinya. Akhirnya tombak tersebut dibawanya beserta kedua orang yang tertancap. Lalu tombak itu diarahnya ke langit. "Inilah orang-orang yang bermaksud kepadamu ya Rob,
kami telah menghukum mati mereka, teriak salah satu pemimpin kabilah. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan mereka dari azabnya, mengangkat wabah penyakit taun, menghilangkan kebingungan, dan kini mereka dibebaskan dari azab Allah. Adapun Bal'am bin Ba'ura tiba-tiba menanggalkan pakaian keulamaannya, menanggalkan pakaian kesolehannya, dan kini menjadi orang yang paling buruk, hingga setan pun mengikutinya. Jadilah Bal'am menjadi orang yang paling sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana kepada kaum Kan'an, serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang, dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan jabatan. Selain kisah Bal'am bin Ba'ura, ada juga kisah yang tak kalah menarik yang terjadi di zaman Nabi Musa. Kala itu, saat Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ia mendapatkan wahyu sebuah perintah. Perintah tersebut adalah Nabi Musa disuruh menemui sepasang suami istri yang hidup menetap di suatu kampung. Maka pergilah Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di kampung tujuan, Nabi Musa segera mendatangi sepasang suami istri yang dimaksud. Mendapat kunjungan dari Nabi Musa, mereka menyambutnya dengan sukacita. "Wahai Nabiullah, selamat datang, silahkan masuk. Ada gerangan apa sehingga engkau berkenan datang ke rumah kami?" tanya mereka. Nabi Musa lalu menjelaskan bahwa kedatangannya semata-mata karena perintah Allah. Allah memberi wahyu kepadaku bahwa usia kalian tinggal 100 tahun. Di masa 100 tahun tersebut, kalian akan mengalami dua takdir yang berbeda. 50 tahun pertama kalian akan jadi orang kaya. 50 tahun kedua kalian akan jadi orang miskin. Kalian dibebaskan untuk memilih, mau kaya dulu atau mau miskin dulu, tutur Nabi Musa. Setelah mendengar kabar tersebut, sepasang suami istri ini awalnya merasa bingung, mau pilih kaya dulu atau miskin dulu. Kemudian sang istri menyarankan kepada suaminya, "Wahai suamiku, lebih baik kita pilih miskin dulu, biar saat kita meninggal nanti, kita punya banyak harta warisan untuk ditinggalkan kepada anak-anak kita," ujar sang istri. Sang suami yang ternyata orang alim dan ahli ibadah menolak saran dari istrinya. "Jangan, lebih baik kita pilih kaya dulu," ucap sang suami. Sang istri yang juga wanita solehah dan sangat berbakti kepada suami tidak berani menolak. Ia bahkan mendukung pilihan suaminya. Setelah keduanya sepakat, kemudian sepasang suami istri ini memberitahu kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, kami memilih untuk kaya terlebih dahulu," kata mereka berdua. Begitu mendapat jawaban tersebut, Nabi Musa kemudian pamit pulang untuk bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berdoa dan menyampaikan pilihan sepasang suami istri yang ia datangi rumahnya. Singkat cerita, di masa 50 tahun pertama, Nabi Musa sesekali melihat keadaan mereka berdua. Mereka hidup kaya raya dan bergelimang harta, sesuai dengan janji yang Allah berikan. Setelah melewati 50 tahun pertama, kini tibalah masa 50 tahun kedua, di mana sepasang suami istri ini akan mengalami hidup miskin dan serba kekurangan. Namun tatkala Nabi Musa melihat keadaan mereka, Nabi Musa seketika terkejut dan heran, karena yang ia lihat, sepasang suami istri ini justru bertambah kaya. Bukankah seharusnya mereka hidup dalam kemiskinan? Kenapa mereka justru semakin kaya? Gumam Nabi Musa. Nabi Musa sempat menanyakan perihal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh Allah
Nabi Musa justru disuruh menanyakan langsung kepada sepasang suami istri tersebut. Apa yang membuat kalian tetap kaya? Bukankah seharusnya ini adalah masa 50 tahun kedua di mana kalian ditakdirkan hidup miskin? Tanya Nabi Musa. Di saat 50 tahun pertama, saat kami dikaruniai kekayaan, kami memperbanyak sedekah. Hampir setiap hari kami membagi-bagikan harta kami kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Kami melakukan itu karena kami yakin Allah akan membalasnya berkali-kali lipat. Dan dengan sedekah tidak akan membuat kami menjadi miskin. Itulah janji Allah kepada hambanya, kata mereka berdua menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa pun merasa puas karena sudah mendapatkan jawaban atas rahasia di balik peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Tingkah Abu Nawas kali ini bikin masyarakat geleng-geleng kepala. Bahkan ada yang mengatakan kalau Abu Nawas sudah gila. Bagaimana tidak? Di siang hari bolong saat matahari bersinar dengan panasnya, Abu Nawas malah keliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya. Dan dia selalu berhenti di setiap depan rumah warga sambil menggoyang-goyangkan lampunya. Ia lalu melongok ke dalam rumah di depannya seperti sedang mencari sesuatu. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas bertingkah seperti orang gila? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Raja Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang lainnya. Tapi Abu Nawas tidak peduli. Besok paginya Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Ia pergi keliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya. Setiap kali melewati rumah warga, ia berhenti sejenak. Lampu minyak di tangannya ia goyang-goyangkan lalu melongok ke dalam rumah di depannya. Salah satu warga penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya, "Kamu sedang ngapain, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Mendengar jawaban yang tak masuk akal itu, semua warga tambah yakin kalau Abu Nawas memang sudah gila. Namun anggapan warga tak membuat Abu Nawas berhenti. Di hari selanjutnya, ia tetap berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak. Karena tidak nyaman dengan tingkah Abu Nawas, warga kampung melaporkan Abu Nawas ke istana dan meminta supaya Abu Nawas ditahan. Para warga beralasan apabila orang gila dibiarkan bebas berkeliaran, seseorang bisa membunuh orang lain dan berpura-pura gila, atau bisa juga mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Raja Harun al-Rasyid marah dan geram mendengar pengaduan warga. Ia juga malu bukan main akibat ulah Abu Nawas. "Cepat tangkap Abu Nawas dan seret kemari," perintah sang raja. Maka ditangkaplah Abu Nawas oleh warga kampung dan dibawanya ke istana. Beberapa menteri istana yang tidak suka dengan Abu Nawas merasa gembira. Kegilaan Abu Nawas mereka manfaatkan untuk menghasut Raja Harun al-Rasyid. Mereka menginginkan supaya Abu Nawas dihukum pasung. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada raja, sang raja bertanya dengan nada emosi, "Kamu gila atau pura-pura gila? Apa alasanmu keliling kampung di siang hari dengan membawa lampu minyak?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari neraka, Paduka Yang Mulia." Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja bertambah geram. "Kamu memang sudah benar-benar gila, wahai Abu Nawas," kata sang raja. "Bukan saya yang gila, Paduka Raja, tapi merekalah yang gila," jawab Abu Nawas. Sang raja heran. Mereka siapa yang kau maksud?" tanya sang raja. Abu Nawas kembali menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang telah menganggapku gila dan menangkapku serta menyeretku ke sini."
Akhirnya Abu Nawas meminta orang-orang yang telah menganggapnya gila untuk berkumpul di depan istana. Mereka ditantang oleh Abu Nawas. "Wahai kalian yang sudah menganggapku gila, apakah selama ini kalian menganggap orang yang berbeda keyakinan dengan kalian sebagai orang gila dan munafik?" tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab, "Ya, betul." Abu Nawas kembali bertanya, "Terus, apakah kalian anggap orang yang gila dan munafik sebagai orang sesat?" Mereka menjawab, "Iya, tentu saja." "Baik, jika saya gila, munafik, dan akan masuk neraka, di manakah neraka itu? Dan milik siapa neraka itu?" tanya kembali Abu Nawas. "Neraka adalah milik Allah dan tempatnya ada di akhirat," jawab mereka. Kemudian Abu Nawas memalingkan wajahnya menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Paduka Raja, tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka milik Allah dan tempatnya berada di akhirat, mengapa mereka gemar menganggap orang lain yang berbeda dengan pemikirannya akan masuk neraka? Apakah mereka sudah menjadi panitia neraka? Apa mereka sudah dapat mandat menjadi wakil Allah untuk menjadi pencatat orang masuk neraka?" ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang raja pun tersenyum dan menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.